minasan, kembali lagi bersama Babang Otaku di Otaku Review. Di video kali ini Babang Otaku mau menceritakan sebuah alur anime yang berjudul Katainaka no Osan Kensei ni Naru. Anime ini menceritakan tentang perjalanan seorang pria tua sederhana yang bernama Beryl Gerdinan. Seorang instruktur pedang di dojo yang sederhana, yang dimana sebenarnya dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat masih muda, dia bermimpi untuk menjadi ahli pedang terbaik. Tapi kini ia lebih memilih untuk mengubur mimpinya itu dan menikmati kehidupan damai di desa. Namun semuanya berubah saat salah satu mantan muridnya datang dan membawa kabar yang mengejutkan. Yaitu Beryl telah ditunjuk sebagai instruktur khusus bagi Ksatria Ordo Liberion. Perjalanannya ke ibu kota membawanya bertemu kembali dengan mantan murid-muridnya yang kini telah menjadi ksatria elit, penyihir hebat, dan petualang tingkat tinggi. Anehnya, meski mereka semua sudah menjadi pejuang dan ksatria yang kuat, mereka tetap ingin berguru kepadanya. Bagaimanakah perjalanan Beryl di ibu kota selanjutnya? Bisakah ia menyesuaikan diri dengan peran barunya? Atau justru menemukan kejayaan yang dulu ia impikan? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Check it out! Scene dimulai dengan seorang pria tua yang bernama Beryl Gerdinan, guru dojo di sebuah desa yang sedang berlatih sembari diperhatikan oleh sang ayah. Mengira sang ayah sedang mengamatinya, namun ternyata dia hanya sedang berpikir kapan putranya bisa menikah dan memberinya cucu. Lalu setelahnya, terlihat beberapa muridnya yang datang untuk berlatih. Namun sang ayah terus saja menyindirnya agar ia bisa mencari istri dan memberinya seorang cucu. Meski dulu ia bermimpi untuk menjadi pendekar pedang terkuat, namun karena merasa sudah berumur, kini Beryl lebih memilih untuk menikmati kehidupan damai di desa. Selesai mengajar, nampak Beryl yang tengah makan bersama kedua orang tuanya. Dan lagi-lagi sang ayah menuntut putranya itu untuk segera mencari istri dan memberinya seorang cucu. Tak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang. Yang ternyata dia adalah mantan muridnya yang bernama Alucia Citrus. Setelah menyambut kedatangan murid lamanya, diketahui kalau ternyata selama ini Alucia sering mengirim surat ke dojo, yang membuat Beryl dan ayahnya tahu Alucia kini telah menjadi komandan ordo ksatria kerajaan. Dan tujuannya datang ke sana, yaitu untuk memberitahu Beryl kalau ia telah merekomendasikan Beryl sebagai instruktur khusus untuk melatih para ksatria ordo. Mendengar hal itu Beryl pun cukup terkejut. Ditambah lagi sang ayah mengompori Beryl jika ia menolak akan mendapatkan hukuman yang serius dari kerajaan. Dan Alucia pun berencana membawa Beryl ke ibu kota hari ini juga. Mengetahui ini adalah kesempatan Beryl untuk mencari istri di kota, sang ayah pun langsung mengiyakannya. Bahkan meledeknya kalau Alucia mungkin cocok untuk Beryl. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Beryl pun ikut dan pergi ke ibu kota bersama Alucia. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di ibu kota Baltrain. Di sana Alucia telah menyiapkan penginapan untuk Beryl beristirahat dan akan menjemputnya kembali besok pagi. Keesokan harinya, para ksatria Ordo Liberion dikumpulkan untuk memperkenalkan Beryl sebagai guru khusus yang akan mengajar mereka semua nantinya. Melihat Beryl yang sudah berumur, tentu saja membuat beberapa ksatria di sana meragukannya. Setelah diperkenalkan dengan para ksatria Ordo, mereka pun berbicara empat mata untuk membahas jadwal Beryl mengajar di sana. Namun tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampirinya. Yang ternyata dia adalah mantan murid Beryl yang bernama Kuruni Crucial. Setelah seharian di ibu kota, malam harinya Beryl terlihat pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, bukannya disambut dengan hangat, Beryl malah langsung diusir lagi oleh sang ayah.
はあ。バルトレーンに腰を据えてきっちり役目を果たしてこい。え？で、ついでに嫁見つけるまで帰ってくんな。Karena posisinya sebagai guru di dojo, kini akan digantikan oleh salah satu mantan muridnya yang kini telah menjadi seorang petualang tingkat tinggi. ランドリドはうちの流派の怪伝。ランドリドパトルロック、しっかりと務めさせていただきます。をやってくれれば、お前はお役目に専念できる。申し訳ないことですが。今日だけは止めてやる。いや、ここ俺ん家だから。 Keesokan paginya karena telah diusir oleh sang ayah, Beryl pun berencana mencari sebuah penginapan bersama Alucia. Namun di tengah jalan tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampiri mereka dan menyindir Alucia yang sedang berkencan dengan seorang pria tua. Ternyata ia adalah salah satu kenalan Alucia, dan nampaknya mereka pun tidak akur di sana. Pada momen ini, Beryl belum menyadari siapa sebenarnya gadis montok yang ada di hadapannya itu. Namun ketika mereka mengabaikannya, si gadis langsung mengejar mereka dan menyindir pria tua mana yang pantas dipanggil guru oleh seorang komandan kesatria Ordo. Setelah melihat wajah Beryl, ternyata gadis itu adalah salah satu mantan muridnya 20 tahun lalu yang bernama Surena Lysandra. Saat itu, Beryl menemukan Surena yang masih kecil tak sadarkan diri di tepi sungai. Lalu Beryl membawanya pulang untuk merawatnya dan melatihnya sebagai seorang murid. しかしてあのスレナかい？思い出していただけましたか？立派になった姿を見られただけで俺は嬉しいよ。 Setelah mengetahui kalau Beryl sedang mencari sebuah penginapan bersama Alucia, lagi-lagi mereka bertengkar. Dan akhirnya setelah mendapat rekomendasi dari Surena, Beryl pun menemukan sebuah penginapan yang cukup nyaman untuk ditinggali. Keesokan harinya, Alucia memberitahu para kesatria bahwa jadwal mengajar Beryl telah berubah dan akan mulai pada hari ini. Dan seperti yang diketahui saat upacara perkenalan, ada beberapa kesatria yang meragukan kemampuan Beryl. Salah satunya yaitu sang wakil komandan yang bernama Hendelstroth. Henblitz pun menantang Beryl bertanding dengannya untuk membuktikan kemampuannya. Alucia pun langsung menyetujuinya, karena ini saatnya menunjukkan kemampuan gurunya itu di depan para kesatria Ordo yang ada di sana. Pertarungan pun dimulai. Dengan kemampuannya, Beryl mampu menahan setiap serangan kuat yang dilancarkan oleh Hensblitz dengan mudah. Bahkan saat Hensblitz mengeluarkan jurus andalannya, Beryl berhasil menghindarinya dan melakukan serangan balik kepada Hensblitz. Hensblitz yang seolah tak percaya kalau pria tua di hadapannya mampu menghindari serangan andalannya, bahkan mampu melakukan serangan balik, langsung kagum dengan kemampuan Beryl. Begitupun dengan para kesatria lainnya yang menyaksikan pertandingan mereka. Pada malam harinya, di dojo nampak ayah Beryl bersama Randrit yang sedang membicarakan Beryl. Di sini diketahui bahwa sebenarnya tujuan sang ayah mengusirnya pergi dari dojo agar Beryl bisa lebih berkembang dan dikenal banyak orang di luar sana karena kemampuan berpedangnya yang sangat hebat. これに勝る喜びはありません。ずっと待ってたんだぜ。こんな時が来るのよ。あとはお前次第だ。 Ya, itulah alur cerita dari Katainaka no Osan di episode yang pertama, di mana saat ini kemampuan Beryl Sensei mulai dikenal banyak orang. Bagaimanakah kisah Beryl selanjutnya? Dapatkah Beryl menggapai impian masa mudanya dulu? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 切るわけにもいかないし